Selamat datang di hari kedua belajar 3D Blender. Pada hari ini kita akan membahas navigasi Blender bersama saya Indra Purnama. Pada hari pertama kita sudah belajar pemahaman objek 3 dimensi, di mana objek 3 dimensi memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Yang berarti objek 3 dimensi dapat dilihat dari sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Untuk dapat melihat sisi tersebut, di Blender kita menggunakan tool navigasi objek. Selain belajar navigasi untuk melihat sisi objek, pada pembelajaran hari kedua ini kita akan membahas navigasi seperti view object, zoom in dan zoom out, pivot Blender, proyeksi perspektif, dan proyeksi ortografik. Langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang navigasi view object pada Blender. Untuk dapat mengakses view object pada Blender dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti dengan menggunakan shortcut keyboard dan menggunakan tool menu. Untuk mengakses view object dengan menggunakan shortcut keyboard, langkah pertama yang perlu disetting adalah pengaturan pada emulate numpad. Pengaturan ini berfungsi agar kita dapat menggunakan tombol shortcut keyboard. Langkah untuk mengaktifkannya sebagai berikut. Pilih menu Edit, Preference, maka akan terbuka pop-up Blender Preference. Pilih menu Input. Pada submenu Keyboard, checklist atau klik Emulate Numpad. Klik Close Blender Preference. Sekarang tombol shortcut sudah dapat digunakan. Mari kita praktekkan view object dengan menggunakan tombol shortcut. Tombol numpad 1 untuk view object dari sisi depan. Tombol numpad Ctrl plus 1 untuk view object dari sisi belakang. Tombol numpad 2 untuk view object dengan memutar objek dari bawah ke atas. Tombol numpad 3 untuk view object dari sisi kanan. Tombol numpad Ctrl plus 3 untuk view object dari sisi kiri. Tombol numpad 4 untuk view object dengan memutar objek dari kiri ke kanan. Tombol numpad 6 untuk view object dengan memutar objek dari kanan ke kiri. Tombol numpad 7 untuk view object dari sisi atas. Tombol numpad Ctrl plus 7 untuk view object dari sisi bawah. Dan tombol numpad 8 untuk view object dengan memutar objek dari atas ke bawah. Selain menggunakan shortcut, view object juga dapat diakses dengan menggunakan menu view, viewpoint, atau navigasi. Pilih view atau navigasi objek yang diinginkan. Berikut langkah untuk view object dengan menggunakan shortcut dan menu view. Sekarang kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil pivot object. Zoom in dan zoom out dapat diakses dengan menggunakan scroll pada mouse atau dengan ikon zoom. Zoom in dan zoom out pada mouse, caranya adalah dengan scroll mouse ke dalam untuk memperbesar pivot object dan scroll mouse keluar untuk memperkecil pivot object. Zoom in dan zoom out dengan menggunakan icon zoom. Klik dan tahan icon zoom. Drag mouse ke dalam untuk memperbesar dan drag mouse keluar untuk memperkecil pivot object. Sekarang pada pembahasan selanjutnya, yaitu pivot. Pivot dapat digeser dengan menggunakan icon hand, yaitu move the view, dan menggunakan kombinasi keyboard dan mouse. Menggeser pivot menggunakan icon hand, caranya adalah klik dan tahan icon hand. Geserkan mouse ke segala arah sesuai keinginan. Kemudian menggeser pivot dengan menggunakan kombinasi keyboard dan mouse, caranya adalah tekan dan tahan shift. Kemudian klik dan tahan tengah pada mouse. Geserkan mouse sesuai keinginan. Selanjutnya pembahasan tentang proyeksi perspektif dan proyeksi ortografik. Dalam pivot Blender dapat dilihat dalam dua proyeksi, yaitu proyeksi perspektif dan proyeksi ortografik.
Untuk dapat mengakses mode proyeksi tersebut, dapat menggunakan shortcut atau dengan menggunakan icon viewport. Proyeksi perspektif dan ortografik dengan menggunakan shortcut adalah dengan menekan tombol numpad 5. Proyeksi perspektif dan ortografik dengan menggunakan icon viewport, klik ikon viewport, maka masuk pada proyeksi perspektif, dan klik sekali lagi, maka akan masuk pada proyeksi ortografik. Sekian pembelajaran hari kedua tentang navigasi Blender. Silakan dipahami. Jika mengalami kesulitan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai ketemu di pembelajaran hari berikutnya bersama saya Indra Purnama. Semoga bermanfaat. Happy Blendering.